Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Putih akan mengajarkan kepada Anda tentang Ali Imran ayat 159 tentang berdemokrasi. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 159. Kandungan isi apa saja yang terdapat dalam Al-Quran 159 surat Ali Imran, serta penerapan karakter yang bagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran 159. Asbabun Nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwasannya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar. Mereka memusyawarahkan bagaimana memperlakukan tawanan perang. Waktu itu, Abu Bakar memberikan pendapat kepada Rasulullah bahwasannya para tawanan perang itu sebaiknya dimintakan tebusan kepada keluarganya. Sedangkan Umar bin Khattab mempunyai pendapat yang lain. Umar berpendapat bahwa sebaiknya tawanan perang itu dibunuh saja, karena mereka adalah orang-orang musyrik yang mereka biasanya mempunyai sifat munafik. Abu Bakar maupun Umar, walaupun berbeda pendapat, mereka tetap bersahabat. Mereka tetap menerima apa nanti pendapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kedua pendapat ini, Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan, sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Nah, cerita ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Kalabi. Tafsir Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, Allah telah memasukkan rahmatnya kepada Rasulullah berupa sikap lemah lembut, belas kasih, dan cinta yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Ini bisa kita lihat dari ayat Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dalam segala hal. Jadi, wasyawirhum fil amri. Nah, sikap dalam musyawarah yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya itu yang seperti apa? Nah, yang sesuai
dengan Rasulullah, dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yang pertama adalah bersikap lemah lembut, lintalahum. Yang kedua adalah memberikan maaf dan bersedia membuka diri. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya atas keputusan yang telah dicapai. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Musyawarah untuk mufakat tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Ini bisa diambil dari ayat walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal istilah demokrasi. Nah, apa sebenarnya demokrasi dan musyawarah itu? Apa ada bedanya atau sama? Nah, kita lihat apa perbedaan demokrasi dan musyawarah. Perbedaannya yang pertama, demokrasi itu berasal dari negara barat. Sedangkan musyawarah dalam Islam, musyawarah yang ada dalam Islam berasal dari negara timur. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedang keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama. Persamaannya apa? Antara demokrasi dengan musyawarah, persamaannya adalah tujuannya. Tujuannya apa? Menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan mayoritas dan kalangan minoritas. Atau dengan kata lain, bisa diterima oleh semua yang mengikuti musyawarah. Nah, apa makna yang terkandung dalam musyawarah? Yang pertama, setiap manusia itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Menyampaikan pendapat, mempunyai hak untuk diterima pendapatnya, didengar pendapatnya. Yang kedua, setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang keenam, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Apa manfaatnya demokrasi secara Islami? Yang pertama, kita tidak boleh berkeras hati, bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. 2. Kita harus berlapang dada, berlaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. 4. Apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan kepentingan musyawarah.
keputusan dari musyawarah. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar itu apa, Bu Futi? Ikhtiar itu adalah usaha. Nah, dari surat Ali Imran ayat 159 ini diharapkan ada penerapan karakter. Yang pertama adalah religius, dua kerjasama, tiga toleran, empat damai, lima disiplin, enam jujur, tujuh tanggung jawab, dan yang terakhir adalah peduli. Pada kesempatan kali ini, semoga anak-anakku semua bisa menerapkan kehidupan syuro berdemokrasi secara Islam dalam masyarakat, menjadi pribadi yang religius, disiplin, jujur, tanggung jawab, bisa menerima pendapat orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Anak-anakku semua, tetap di rumah, jaga kesehatan, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Jangan lupa selalu beribadah dan berdoa kepada Allah agar pandemi corona ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.